Oke, baiklah. Jadi, saya Renat Lon izin untuk mempresentasikan laporan proyek mini dari kelompok saya. Nah, jadi yang pertama itu untuk judul proyek kami yaitu adalah analisis perhitungan daya menggunakan metode integrasi numerik. Nah, oke, jadi lanjut ke pendahuluan singkat saja tentang proyek dan tujuan. Jadi proyek mini ini bertujuan untuk menerapkan tiga metode integrasi numerik, yaitu Riemann kiri, trapesium, dan parabola atau Simpson untuk menghitung nilai daya sesaat dari rangkaian AC. Nah, perhitungan daya ini dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi daya, yaitu P dalam fungsi T itu sama dengan V dalam fungsi T dikalikan I dalam fungsi T. Nah, program proyek mini ini akan dibuat dalam Python dan dijalankan pada Google Colab atau bisa dalam file .ipynb. Nah, untuk hasil integrasi ini berbagai jumlah partisi dibandingkan untuk melihat pengaruh segmentasi terhadap akurasi perhitungan. Selanjutnya, pada landasan teori dapat dilihat bahwa dalam sistem tenaga listrik, daya sesaat itu dasarnya sebenarnya antara tegangan yaitu VT dan arus yang diperkalikan. Karena sinyal AC itu bentuknya berubah dan terus berulang, nilai dayanya juga ikut naik turun. Jadi tergantung pada eh, arus yang ada. Jadi angka ini belum cukup untuk melihat bagaimana suatu rangkaian kerja secara keseluruhan. Lalu untuk mendapatkan gambaran yang lebih stabil, kita bisa menggunakan konsep dari daya kata-kata dalam suatu periode yaitu T. Nilai ini dihitung dengan mengintegralkan PT yaitu satu periode. Kemudian dibagi dengan panjang periodenya dengan cara ini dapat hasilnya lebih mewakili kondisi sebenarnya dibanding hanya melihat daya sesaatnya. Nah, selanjutnya, namun dalam praktiknya integral tersebut tidak selalu bisa diselesaikan dengan rumus langsung, terutama kalau bentuk sinyalnya agak rumit. Itulah alasan kenapa metode integrasi numerik sering dipakai, seperti yang terdapat pada tugas ini. Metode seperti persegi panjang, trapesium, atau parabola bekerja dengan memecah waktu menjadi bagian-bagian kecil, lalu menghampiri luas kurva berdasarkan potongan-potongan tersebut. Nah, pada tugas ini pendekatan tersebut dipakai untuk menghitung daya rata-rata dari sinyal arus dan tegangan sinusoidal yang tidak sefasa. Metode Riemann kiri. Jadi metode Riemann kiri menghitung luas di bawah grafik daya terhadap waktu dengan membagi menjadi beberapa persegi panjang berdasarkan partisi dengan tinggi dari persegi panjang tersebut adalah nilai daya di suatu titik paling kiri di suatu partisi dengan lebarnya di sini dituliskan sebagai H, yaitu adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah partisi yang diinginkan. Itu adalah parameter yang didapatkan dari modul, berikut demonstrasinya. Jadi batas bawah dimulai dari 0 second dan jumlah partisi akan saya masukkan 30. Hasil integral Riemann adalah total luas persegi panjang dan daya rata-rata dan total luas dikali frekuensi yang berjumlah 704,2283 sekian. Terima kasih. Oke, baiklah, izin melanjutkan. Untuk bagian saya itu adalah untuk integrasi numerik metode trapesium. Nah, jadi ini hasil kodenya. Pertama kali saya menggunakan library yaitu eh, import numpy. Nah, jadi untuk input dari usernya yaitu pertama adalah T akhir yaitu untuk batas atas. Di sini saya membuatnya dalam detik. Lalu ada N yaitu jumlah partisi yang bisa dimasukkan oleh user. Nah, lalu ini ada parameter dari modul ya yang sudah diberikan sebelumnya. Em, Lalu selanjutnya kita akan menghitung lebar tiap partisi sesuai dengan ini. Nah, jadi setelah itu lanjut ke perhitungan PT dan dilanjutkan dengan perhitungan dengan metode trapesium. Nah, untuk perhitungan dengan metode trapesium ini menggunakan H/2 dikali total, di mana total itu sini rumusnya. Nah, jika coba di run programnya, maka program akan seperti tadi meminta user untuk memasukkan waktu integrasi. Misalkan di sini waktunya itu 0,01 detik. Lalu jumlah partisinya saya ambil yang genap misalnya 50. Nah, maka program akan mengeluarkan hasil integral daya yaitu 14, sekian dan daya rata-ratanya. Nah, itu sekian dari presentasi saya mengenai metode trapesium. Oke, di sini saya Muhammad Yunus Susmanda akan menjelaskan perhitungan daya rata-rata menggunakan metode Simpson atau metode parabola. Di sini saya menggunakan library NumPy, yaitu library untuk perhitungan numerik. Pertama, program meminta input dari user, yaitu T akhir, batas akhir, dan juga N, yaitu jumlah partisi. Dan di sini karena kita menggunakan metode parabola, maka jumlah partisi yang dimasukkan harus berjumlah genap. Jika jumlah partisi tidak genap, maka program akan langsung memberhentikan.
Dan di sini untuk perhitungan metode parabolanya, yaitu kita misalkan dengan variabel total yaitu daya pada X awal dan juga pada X akhir. Dan untuk perhitungan di setelah awal sampai sebelum akhir, kita menggunakan perhitungan yang kita tahu metode parabolanya, yaitu jika indeksnya yaitu ganjil, maka total akan ditambahkan dengan 4 kali daya pada X tersebut. Dan juga jika bukan ganjil, maka akan ditambahkan dengan 2 kali daya tersebut. Dan hasil integral yaitu H/3 dikali total yang telah kita dapat dari perhitungan ini. Dan untuk daya rata-ratanya yaitu integral dibagi T akhir. Dan program ini akan akan mengeluarkan hasil, yaitu hasil integral daya dan juga P rata-rata. Di sini kita coba run, misal kita 0,02 waktu akhirnya, dan jumlah partisi misal kita masukkan 10, maka di sini hasil integral daya dalam metode parabola yaitu 14,0845 sekian, dan juga daya rata-rata yaitu 704,228 sekian. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini kami dapatkan bahwa diagram ini, tabel ini, nilai N-nya jika dibandingkan dengan nilai N10 dan nilai N10.000 ada sedikit perubahan pada digit terakhirnya, dan memang berpengaruh tidak begitu signifikan. Namun memang perlu kita ketahui berdasarkan analisis grafik pun dengan N yang lebih banyak maka akan menghasilkan nilai integral yang akan lebih akurat juga, dan itu pun akan berimbas kepada nilai daya rata-rata, karena daya rata-rata juga dihitung berdasarkan integral daya dari fungsi daya begitu. Memang berdasarkan analisis grafik kemarin kita mendapati bahwa semakin besar nilai N, maka nilai bangun datar yang kita hitung luasnya itu akan semakin kecil, akan semakin sempit dan menyerupai kurvanya. Namun memang di sini kami mendapati satu hal lagi, bagaimana jika nilai batas atasnya diubah menjadi tidak sama dengan satu periode begitu. Karena memang yang sebelumnya ada di diagram ini, di tabel ini, batas atasnya adalah satu periode dan batas bawahnya adalah 0. Jika kita tes pada periode yang pada interval sebelumnya itu 0 sampai 1 periode, memang tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan. Namun jika kita tinjau pada periode yang lain, pada interval yang lain, yakni 0,75 dikali dengan periode, kami dapati bahwa hasil integral dan juga nilai daya rata-ratanya akan sangat berbeda jauh, dipengaruhi oleh nilai N. Baik, sekian hasil analisis yang kami dapatkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gusti Maesa Widitama, NIM 16165252201, dan di sini saya yang bertanggung jawab atas fungsi program visualisasi pada program integrasi numerik. Di sini akan terlihat bahwa ada fungsi tegangan terhadap waktu dan fungsi arus terhadap waktu. Karena fungsi tegangan dan arus adalah fungsi trigonometri yaitu sinus, maka dia akan menghasilkan fungsi yang berosilasi. Dan pada periode 1/50 atau 0,02 second. Dan di sini dapat kita lihat bahwasannya pada nilai partisi N sebanyak 12, kita dapat mengidentifikasi bahwasannya nilai integrasi numerik dari grafik integrasi numerik yang dihasilkan pada metode Riemann memiliki banyak sekali error. Dapat dilihat di sini bahwa pada metode ini banyak sekali segmen-segmen yang kosong, tidak terisi dan tidak bernilai, dan juga segmen-segmen yang berlebihan nilainya begitu ya. Nah, pada metode trapesium di sini dapat dilihat bahwa dia sedikit lebih akurat dibandingkan metode Riemann, karena di sini metode plot-plot yang kosong sudah terlihat lebih minim ya. Dan pada metode Simpson atau metode parabola di sini dihasilkan bahwa grafiknya sangat sempurna, mendekati sempurna. Di sini sangat sedikit sekali errornya, dan ya, dapat disimpulkan bahwa metode parabola ini menghasilkan nilai integral atau nilai luas dari grafik ini lebih akurat dibandingkan dua metode lainnya. Baik, sekiranya segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.